Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Kamaldin, NIM 19101140926 dari kelas 07 TPLP 009. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja kita masuk proyek yang pertama. Di sini kita akan memiliki proyek, yaitu yang proyek pertama itu kita akan masuk logi Ubuntu VM VirtualBox-nya. Nah, kita akan langsung masuk ke install firewall dengan mengetik perintah sudo apt install wv. Contoh seperti tampilan di bawah ini. Kita mengetik sudo apt install wv, kita masukkan passwordnya 1234 dan tampilan sudah berhasil seperti ini. Dan kita lanjut step berikutnya. Kita akan mengaktifkan firewall kita. Port kita dengan membuka port 80 atau HTTP. Port 443 untuk port 443 untuk HTTPS. Port SSH-nya yang kita custom 233 dan port webmin yang kita custom menjadi 12345. Teman-teman, kita aktifkan firewall terlebih dahulu dengan mengetik perintah sudo wv enable. Kalau sudah berhasil, kita akan mencek lagi sudo wv status. Kita masukkan password 1223 dan statusnya aktif. Kita next step berikutnya. Kita tambahkan port yang diinginkan, misalnya sudah wv allow http, sudah wv allow https, sudah wv allow ssh, sudah uve allow, sudah wv webmin, sudah uv allow status. Dan kita tambahkan yang lain juga, sudah wv allow 233, sudah uv allow 80, sudah uv allow 433, dan sudah uv allow 12345. Ulangi langkah ketiga sampai semuanya selesai. Untuk HTTP dua-duanya merupakan port yang dari SSH-nya, dan 10.000 merupakan port dari webmin. Itu adalah project yang pertama. Akan menampilkan dengan tampilan seperti ini dan kode sudah berhasil. Kita next step berikutnya. Kita akan next step berikutnya, project keduanya, yaitu satu, membuat user baru, misal dengan mengetik perintah sudo add user uas. Kita akan mengetik sudo add uas dan kita ketik passwordnya 123 dan tampilan seperti di bawah tampilan ini dan sudah berhasil. Kita next step berikutnya. Kita isi password sesuai dengan add user baru. Kita masukkan password. Kita masukkan password yang tadi yang kita edit. Next step berikutnya, kita isi nama dan lainnya opsional. Kita misalnya nama saya, nomor rumah saya, nomor telepon rumah saya, nomor telepon kantor, dan lain sebagainya. Kita next step berikutnya. Kita tambahkan akses untuk user baru yang baru dibuat dengan mengetik perintah sudo vsudo dengan tampilan seperti di bawah ini. Kita akan tampilkan user preference specification di root al sama dengan buka kurung al titik 2 al tutup kurung al. Kita next step berikutnya. Kita tambahkan di bawah rootnya dengan mengetik uas al sama dengan buka kurung al titik 2 al tutup kurung al. Kalau sudah selesai, kita Ctrl O, kita save, kita exit, Ctrl X, kita lanjut ke step berikutnya. Kita edit file SSH config dengan mengetikkan sudo nano /etc/sshd/config. Nah, kita tambahkan di dalamnya di stc/ssh/config. Di sini terlihat ada port 22. Kita ubah menjadi 233 dan paling bawah kita akan menambahkan username uas ya. Kita akan mengetik allow user uasnya. Contoh di step berikutnya. Ini contohnya seperti ini. Kita tambahkan allow username, contohnya seperti allow user uas. Kita ubah port SSH-nya dengan cara mencari port dua-duanya, lalu kita hapus tanda pagarnya dan ubah angka menjadi port yang diinginkan. Misalnya
22 pagar port 22 diubah menjadi port 23. Kita masukkan di /etc/sh/shd/config di config di atas port 23. Kita next step berikutnya. Kita masukkan lagi, nambahkan username-nya UAS dengan mengetik allow user UAS. Kalau kita sudah berhasil, kita Ctrl O, kita save, kita X, exit, kita langsung next step berikutnya dengan mengetik. Kita mengetik sudo service SSHD restart. Kalau sudah berhasil kita next step berikutnya. Nah, kita buat dan kita nambahkan username dengan nambahkan sudo add user UAS. Lalu kita nambahkan user UAS-nya dengan menggunakan perintah su UAS. Lalu kita exit saja dan kita langsung saja kita membuka CMD-nya dengan membuka run administrator di CMD-nya. Kita yes saja, kita langsung masuk ke sini ke CMD-nya, kita langsung mengetik SSH UAS pagar /add misalnya address kita, misal IP address saya 192.168/61/81, portnya yang dua-dua yang tadi tidak bisa buat karena udah diganti di Ubuntu-nya menjadi 233. Dan diubahnya menjadi 233 dan hasilnya loginnya seperti ini, tampilnya sudah berhasil masuk di CMD-nya. Kita next step berikutnya dan kita ulang lagi langkah kelima dengan username yang berbeda untuk membuktikannya dengan username login tadi yang sudah berhasil masuk. Kita next step berikutnya, kita masuk ke project ketiga, kita buka https://www.browsinglink.com/tools/random-hex untuk mendapatkan kode kisah contoh FFF26665DFC. Contoh di tampilan di bawah ini, di tampilan gambar seperti di bawah ini. Kita next step berikutnya, kita edit file apache/config-nya dengan perintah sudo nano /etc/ppmadmin/apache/config dengan tampilan di bawah ini. Di alias /ppmadmin/usr/share/phpmadmin. Kalau sudah, kita next step berikutnya, kita ubah alias phpmadmin menjadi alias kode hexa. Misal kode hexa saya alias /76E13B664DDD F7324D25C37396-B4D9EDC/usr/phpmadmin dan directory. Dan kita Ctrl O dan kita Ctrl X, kita save, kita langsung next step berikutnya dan kita restart phpmadmin dengan perintah sudo service apache 2 restart dengan mengetik sudo service apache 2 restart. Kalau sudah berhasil, kita mengetik phpmadmin di browser dengan mengetikkan nama domain atau kode kisah, contoh nama domain saya taufik.co.id +383f0779j8 dan tampil seperti di bawah ini dan sudah berhasil masuk. Kalau sudah berhasil masuk, kita next terbuka ke project keempat yang terakhir. Kita buka webmin, kita buka kode perintahnya ls dan terlihat nama domain saya taufik.co.id. Dan kalau sudah berhasil, kita mengetik perintah lagi sudo service apache 2 restart. Kalau sudah berhasil lagi, kita mengetik lagi sudo nano strip w/etc/webmin/miniserve/config. Kalau sudah berhasil semua, kita next step berikutnya, kita buka webmin, yang kedua login webmin, kita webmin konfigurasi port, kita konfigurasi port address-nya, kita ubah port security di dalamnya yang diubah menjadi port 12345, misal yang mau diinginkan misalnya 12345. Jika mengalami error failed to change AD v6 record enable wireless to socket v6 module diinstal, kemudian kita ketik lagi yang dengan perintah yang berbeda dengan sudo apt get install
lip socket 6 test PAL test Y. Ulangi lagi, coba lagi yang langkah keempat, dan coba buka webmin dengan port yang baru dengan login, username, dan password. Kalau sudah sukses, kita buka ke username dan passwordnya di webmin yang sudah dibuka. Misalnya webmin yang dengan portnya yang sudah ada, yang sudah berhasil, misal taufik.co.id .2 12345 dan sampai sebelum dan sudah berhasil. Demikian presentasi dari saya. Untuk kesimpulannya, untuk proyek pertama, Ubuntu sudah included dengan firewall aplikasi yang bernama UEFI atau Uncomplicated Firewall, yang dimana cara defaultnya ya ia sudah disable. Kita bisa memanfaatkan untuk UEFI untuk memproteksi isi atau server kita yang ataupun membuka port tertentu. Yang penting seperti port 80 untuk HTTP, 43 untuk HTTPS. Lalu ada port 233 port dari webnya untuk mengecek status UEFI yang sudah aktif atau belum. Kita menggunakan perintah sudo UEFI status. Lalu pada project kedua tuh di sini SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan yang kriptografi untuk mengkomunikasi data yang aman. Secara default SSH menggunakan port 22. Sehingga kita mempunyai server sebaiknya merubah port SSH tersebut menggunakan port 22, sehingga ketika mempunyai server sebaiknya merubah port SSH tersebut untuk menghindari brute-force attack dengan tujuan pelaku bisa masuk server melalui SSH tersebut. Di sini saya telah mengubah port yang awalnya 22 menjadi 233, lalu edit filenya di sshd/config menggunakan text editor dengan perintah nano. Lalu project ketiganya untuk mengamalkan login PHP adminnya, kita bisa menggunakan random number generator atau RNG atau algoritma yang menghasilkan serangkaian bilangan yang urutannya sulit diprediksi sehingga menambahkan tampal acak. Ini merupakan kode hexa contoh dari RAJ kode hexa saya, tapi di sini saya menggunakan 10 kode hexa saya. Lalu saya lanjut ke project keempatnya. Webmin digunakan untuk mempermudah konfigurasi DNS servernya. Sedangkan webminnya untuk interface harus menggunakan port 10.000, harus bisa diganti dengan yang port yang kita ubah menjadi 12345. Namun bisa saja dirubah dengan masuk ke file konfigurasi yang dirubah dari webminnya tersebut dan cari tulisan port 10.000-nya, lalu kita bisa ganti port tersebut menjadi 12345 dan sukses dan berhasil masuk. Demikian dari presentasi saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.